digital. Nah, ada novel kan novel digital dengan novel fisik ya. Jadi ada dua Mbak Ida menerbitkan novelnya di. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ingin bertanya bagaimana pengalamannya bisa menulis di buku fisik bagaimana atau di buku digital seperti apa, nah itu Mbak Ida ternyata sudah memiliki pengalaman di situ. Dan selain itu juga ada antologi tarian Cangkudo terbitan FLI Kalteng. Lalu ada di Balikpapan juga FLB juga, di situ Missing Heart and Finding Soul. Itu bukan ya, lain ya Mbak? Tanggal berapa ini? 1210 hari berkarya. Nah ini yang FLI Balikpapan. Lalu yang di Missing Heart and Finding Soul ini buku Mbak Indah terbitan Heart and Soul Publishing House. Jadi ini banyak tulisan beliau yang sudah diterbitkan baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk buku fisik. Lalu ada di kantor bahasa juga Mbak Indah juga sudah ada bukunya. Saya baca bagus itu Mbak Indah. Kisah Cinta yang Aneh dan antologi Luka Labatula ini. Nah kantor bahasanya ada. Jadi itu ya. Menurut Mbak Indah dia masih tertatih-tatih dalam menulis. Tapi berharap semakin berkembang dan semakin bagus dalam menulis menjadi Indah. Moga saya persilakan untuk memaparkan kira-kira kiat-kiatnya seperti apa yang patut dicontoh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, belum sarapan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur yang tinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberikan kesempatan untuk bisa berada di majelis ilmu yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kemudian salam pada Rasulullah SAW dan juga kepada kantor bahasa yang sudah memberikan kepercayaan walaupun saya sebenarnya merasa belum pantas ya untuk bisa duduk di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, dan juga kepada para penulis senior yang ada di ruangan ini, juga Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat. Semoga kita sama-sama bisa memetik sebuah hikmah di akhir acara nanti insya Allah. Ya, tidak banyak sebenarnya akan saya sampaikan di sini karena kebetulan saya kemarin juga ikut hadir dan sudah mendengarkan pemaparan dari para pembicara sebelumnya tentang tema yang diusung, yaitu penguatan literasi bahan bacaan berbahasa daerah. Saya sendiri sebenarnya pendatang ya. Bapak saya Kediri, ibu saya Madiun. Saya lahirnya di Balikpapan. Nah, kemudian saya mengerti kalau orang berbahasa Jawa yang halus maupun yang moko, tapi saya tidak lancar mengucapkan bahasa Jawa tersebut. Kemudian bahasa Banjar juga saya paham sekali, tapi problemnya sama. Saya tidak bisa mengucapkan dengan lancar kalau mau sok-sok berbanjar ya gitu. Jadi akhirnya ya tetap hanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Balikpapan lah ya. Baik, saya akan putarkan video profil dulu sebelum masuk ke materi. Ini ketinggalan.
1 menit ya untuk mengenalkan diri. Ya baik, sesuai dengan yang diamanatkan ke saya tentang penerbitan alternatif. Jadi kita akan berbicara bagaimana sih apabila kita sudah mulai menulis dan kemudian kita ingin memperkenalkan tulisan kita agar dibaca oleh orang lain gitu ya. Dan memang harus kita sadari bahwa kondisi Kalimantan Timur mungkin awal-awalnya itu nggak seperti kondisi di Jawa gitu ya, dimana semuanya serba mudah karena didukung oleh ketersediaan bahan. Jadi percetakan di sana itu murah, penerbitan juga menjamur, kemudian jangkauan distribusinya juga mudah gitu, sehingga ongkirnya otomatis lebih murah juga. Sementara kalau di Balikpapan, misalnya kita mau menerbitkan sendiri ataupun kita mau mengirimkan karya kita untuk diterbitkan di penerbit mayor, itu jatuhnya ketika kembali ke Kalimantan memang menjadi mahal. Contohnya Love Me Not, buku saya, ketika itu dia diterbitkan 2 kali ya, cetakan pertama dan kedua. Masing-masing cetakan itu 4.000 eksemplar. Alhamdulillah ketika itu pada masanya habis. Harganya adalah 38.000 di seluruh Gramedia Jawa. Di Balikpapan harganya 49.000 gitu. Jadi ini adalah salah satu permasalahan kita sebenarnya, kenapa dunia penerbitan alternatif kita di Kalimantan Timur hingga hari ini masih tertatih. Meskipun demikian, saya dan teman-teman penulis, jadi di Balikpapan sebenarnya nggak sebanyak di Samarinda ya. Kalau di Samarinda ini karena berbasis kampus, regenerasi penulisannya itu sangat cepat, karena saya juga berawal dari Universitas Muhammad Warman ketika itu dan mulai diajak teman untuk menulis itu di situ. Nah, di Balikpapan saya dan teman-teman mencoba untuk membuat penerbitan indie. Maksudnya supaya teman-teman yang merasa kesulitan karyanya ini mengendal terlalu lama, itu bisa kita terbitkan dengan biaya yang lebih terjangkau. Kemudian mereka bisa berkonsultasi lebih mudah juga. Soalnya kalau misalnya kita mengirimkan karya ke penerbit mayor Gramet atau penerbit yang lain, yang saya yakin teman-teman di sini udah banyak yang mencoba, itu tuh kita hanya bisa via phone atau via email. Setelah mengirim naskah kan ada masa tunggunya, itu nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali pasrah menunggu gitu ya, sampai penerbit itu memang merasa karya kita layak untuk diterbitkan. Tapi dengan penerbitan indie yang letaknya dekat dengan si penulis sendiri, itu kita bisa memantau sampai di mana karya kita dan target-targetnya untuk bisa terbit itu seperti apa. Saya akan putarkan satu video lagi. Jadi ini adalah kiprah penerbitan indie kami di Balikpapan ya. I'm not a stranger to
Baik, terima kasih karena sudah menyimak video pendeknya. Jadi ini adalah sekilas perjalanan sebuah penerbitan indie pertama di Balikpapan yang dibuat oleh 4 penulis lokal, tapi karyanya udah nasional. Yang itu sebenarnya berawal dari sebuah kenekatan karena dari beberapa acara-acara penulisan, keluhan yang selalu kami dengar adalah bagaimana mewujudkan sebuah karya itu menjadi bentuk yang lebih nyata, entah itu fisik maupun digital gitu ya. Oke, mungkin ke ini aja dulu, ke slide-nya. Baik. Nah ini, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan sekali lagi bahwa sebenarnya saya tidak semumpuni itu ya, jadi sistemnya sharing aja. Ada yang lebih berpengalaman di sini dari yang saya amati kemarin, jadi saya mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin kok gitu aja sih gitu ya. Begitu aja ternyata. Baik, mengenal penerbitan alternatif dan potensi penerbitan bahan bacaan anak berbahasa daerah ya, kurang. Itu yang diamanatkan oleh kantor bahasa. Untuk yang kedua mungkin saya tidak terlalu banyak bicara nanti karena memang posisi saya adalah novelis, bukan penulis buku bacaan anak-anak. Jadi saya juga tidak mau maruk ya untuk mengakui bahwa saya bisa menulis semua genre, tidak. Saya genrenya memang novel untuk dewasa, lebih spesifik lagi thriller atau detektifnya, itu sesuai dengan minat yang saya mampu. Oke, ini dia mengenal penerbitan alternatif. Next Ibu. Kita akan mulai dari perbedaan proses dulu. Ini sebenarnya udah sangat general sekali. Sebelum nanti kita akan mengupas agak lebih dalam tentang penerbitan indie, karena saya berasal dari situ ya. Penerbitan buku mayor dan buku indie ya. Ya, next Ibu. Mungkin saya mulai dari ini, ada distribusinya dulu. Tadi saya udah singgung juga bahwa kalau mayor, buku-buku diterbitkan secara mayor itu otomatis didistribusikan ke toko-toko buku di seluruh Indonesia.
Akan tetapi kita perlu mengenal juga mayornya ini apakah dia cukup besar sehingga koneksi distribusinya itu memang ke seluruh Indonesia, atau ada juga penerbit mayor tapi memang dia hanya berkoneksi dengan toko buku tertentu gitu ya. Kemudian kalau untuk indie, karena dicetak dalam jumlah terbatas, buku-buku ini biasanya dijual secara online, kemudian juga pesan langsung pada penulisnya, dan ada masa tunggunya. Jadi kalau dari mayor kan udah ready nih, sudah tersedia di toko buku, kapanpun kita mau ada, entah itu online maupun fisik. Sementara kalau indie kadang-kadang nunggu sampai 1 bulan gitu. Biasanya dicetak antara 50 sampai 200 eksemplar aja, rata-rata segitu sih. Kemudian kalau untuk penyiapan proses menuliskan naskah, mayor diseleksi oleh editor dulu, kemudian konten dan dialog bisa berubah. Ini yang saya alami ketika naskah saya diterima oleh penerbit mayor ya. Kemudian ada deadline, karena di mayor itu bergantung dengan selera pasar. Jadi ketika kita mengirimkan naskah romance atau komedi atau apa ya genrenya, ternyata masuk bulan Ramadan, 2 bulan kemudian Ramadan, ini kan genrenya langsung berganti. Selera pasar akan langsung berubah ke cerita-cerita religi. Nah dari situ penerbit mayor ini bisa meminggirkan karya kita sampai masa ini berakhir. Misalnya habis lebaran kita dihubungi lagi gitu misalnya. Contohnya seperti itu. Makanya ada deadline. Setelah ada deadline selesai ini baru nanti dinyatakan layak terbit atau tidak. Kemudian yang ini ya, konten dan dialog bisa berubah itu kadang-kadang mereka temanya bagus tapi nggak ada adegan yang greget di dalamnya. Jadi mereka tertarik dengan tema kita, tapi mereka inginnya ada adegan ini itu bisa kalau di mayor. Sementara kalau di indie automatically nggak ada seleksi ya di sini. Kemudian penulis memegang kendali penuh atas ceritanya. Jadi naskah kita itu adalah idealisme kita sendiri. Kita boleh menyelesaikannya seminggu, 2 minggu, setahun gitu. Boleh, tidak ada keterikatan, tidak ada deadline. Kemudian hanya ada standar teknis ini, misalnya isi ceritanya tidak mengandung sara. Udah. Kemudian nggak ada kata-kata kotor atau kata-kata umpatan yang serem-serem gitu ya, kasar banget. Ini biasanya udah segitu aja, karena penerbit ini juga hanya ya dia tidak bertanggung jawab terhadap isi buku kita. Karena itu ketika Bapak dan Ibu ingin menerbitkan secara indie, saya pikir memang harus memilih lagi ya. Penerbit ini harus kita kenali dulu, karena ada juga penerbit indie yang menyediakan edit aksara gitu, dan mereka juga mau memberikan layanan edit konten seperti di tempat kami. Jadi agak-agak ngiklan promo. Buat kita ada edit konten dan ada edit aksaranya gitu. Jadi naskah yang masuk walaupun indie, kalau misalnya tipenya terlalu bertebaran, kata sambungnya tidak jelas gitu ya, kita juga mempertahankan citra kita juga gitu. Kita nggak mau. Biasanya kita ajak diskusi, mau nggak kalau ada perombakan kamu sampai sekian persen loh, karena kayaknya kamu nggak ngerti mau apa, di mana dengan di depan atau di atas itu bisa tersambung gitu. Nah biasanya kita diskusikan dengan lebih baik gitu. Kalau dia mau kita terus, kalau dia nggak mau ya mohon maaf. Karena walaupun indie, kita pengen tulisan kita itu cukup layak dibaca, udah enak, dan rasa mayor lah dikit. Nah ini juga informasi umum aja. Kalau mayor, ya udah kita hanya mengirimkan naskah kita full, naskah yang udah jadi. Biasanya di penerbit mayor tertentu ada yang minta 30 halaman pertama dulu. Kalau dia tertarik, dia minta naskah fullnya. Ada juga yang maunya langsung full, kelar, dilengkapi sinopsis, kemudian premisnya juga. Nah ini
masing-masing penerbit punya aturan sendiri. Jadi ini adalah tugas kita sebagai penulis untuk mengenali penerbit yang mau kita kirimi. Nah, otomatis di situ semua udah ditanggung ya untuk biayanya, cetaknya, distribusinya, promosinya, semua udah dapat. Sementara kalau di indie, ya cetaknya mau berapa? Kalau di Heart and Soul tuh mulai dari 50 eksemplar untuk biaya cetak. Harganya tergantung ketebalan. Gitu. Jadi kalau misalnya novel yang standar itu 200 halaman Word diketikkan, itu nanti jadinya sekitar 350 halaman. Kalau sudah kita layout untuk ukuran buku novel yang standar gitu. Kemudian untuk distribusi sama ya. Jadi kalau si penulis indie, saya kemarin dengar ada Mbak Sari Aziz sih. Misalnya Mbak Sari Aziz nulis buku indie, mungkin beliau cetak 500 berani sekali cetak, karena udah terkenal gitu. Dia posting judulnya aja, penggemarnya udah excited, kapan Mbak bukunya keluar gitu, aku mau misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini terus memang benar-benar baru netes, masih baru banget, biasanya kalau kita covernya udah jadi, kita udah promo duluan supaya ada yang pesan-pesan duluan gitu. Nah, biasanya antara 50 kalau di Heart and Soul, karena kita terkendala ya ongkir, bahan dan lain-lainnya. Kalau dikit lebih mahal. Sementara kalau di Jawa sana ada yang sampai 1 buku aja dia mau bikin gitu. Oke ya, jadi promosinya tadi ada di video, sempat teman-teman lihat bahwa kita mengadakan promo untuk teman-teman yang menulis di Heart and Soul. Ada radio, kemudian koran, kemudian bikin event juga, ada yang tahunan, kemudian ada bedah-bedah buku kecil gitu. Itu biasanya kita libatkan penulis-penulis kita, karena memang kalau di Heart and Soul pada dasarnya semuanya suka nulis, suka membicarakan karya gitu. Jadi akhirnya kita ada promosi gitu. Nah, biaya transfer itu sendiri, kemudian layout, proofreading kalau dia mau, kalau cover dan layout harus ya. Sebenarnya ISBN ini kan tidak berbayar, pengurusannya makan waktu sekitar semingguan lah. Hanya saja tidak semua bisa mengurus ISBN, harus ada CV-nya dulu. Nah, mungkin itu ya kadang-kadang yang akhirnya jadi ada biaya tambahan di situ. Di kami nggak ada sih sebenarnya kalau ISBN-nya. Kemudian ini sistem percetakannya. Saya pikir sama sih, kalau perjanjian antara penulis dengan penerbit, mau indie mau mayor, saya pikir pasti ada gitu. Dalam penerbitan mayor, penerbit akan mencetak buku dalam jumlah besar. Seperti yang saya alami ketika itu, terbitan pertama karena saya masih baru, dicetak sebanyak 4.000 eksemplar ketika itu. Mungkin kalau Terelie langsung 100.000 gitu ya, atau lebih lagi. Nah, ini tergantung dari percetakannya juga, penerbitannya. Kemudian biasanya akan diinformasikan terlebih dulu dalam MOU. Nah, di dalam percetakan indie itu akan disesuaikan dengan pemesanan. Kalau ada pesan 1 eksemplar ini untuk yang di daerah Jawa ya. Kalau di indie tempat kami, memang dari awal udah kita hitung harganya, 50 eksemplar itu berapa biayanya, kemudian berapa harga jualnya. Karena kalau di penerbitan ini kan berapa yang kita keluarkan, segitu juga yang akan kita dapatkan. Jadi tidak rugi sebenarnya berindie ini. Lanjut dulu. Nah, ini promosi menjadi tanggung jawab gitu. Ada launching, book signing, blog tour, bedah buku, pameran buku dan lain-lain ya. Ketika buku saya terbit waktu itu, ada promo buku di Gramedia daerah Tangerang, tapi saya nggak bisa hadir. Kemudian alhamdulillah waktu itu animonya bagus. Ada juga yang mengundang dari Riau, saya juga nggak bisa hadir karena
untuk hadir ke sana tidak ditanggung oleh siapapun ya, harus ongkos sendiri. Jadi tapi itu membuktikan bahwa penerbit kita peduli, dan ketika ratnya bagus ada promo-promo tertentu gitu. Belum lagi ditambah promosi gratis dari pembaca kita yang mereka menuangkan ketertarikannya atau membuat review di blog-blog tertentu yang itu bisa meningkatkan penjualan. Sementara kalau di indie ya akan menjadi tanggung jawab si penulis itu sendiri, apakah dia memang mau mengadakan promo atau mungkin dia hanya mau jualan online. Salah satu yang cukup aktif adalah namanya Pak Pak Jailani. Dia mengeluarkan buku jazz untuk Balikpapan yang beliau terbitkan ini di Heart and Soul. Jadi buku ini tuh berisi artikel beliau setelah menulis selama 10 tahun rubrik jazz di Tribun Kaltim. Nah, kan jaringan beliau ini luas karena kalau nggak salah dia kerja di Bea Cukai. Jadi dia punya link-link ke Woody Park, kemudian ke mall. Nah ini kita akhirnya jadi diskusi. Ya Bapak yang menyediakan tempat, nanti kita bikinkan formatnya. Kemudian kita sama-sama mengumpulkan audiens. Gitu. Terus kan pesan juga audiensnya Pak, yang penting kita ngumpulin orang dulu deh. Jangan berharap bahwa semua audiens pasti beli. Gitu. Karena kan kita mau branding nama beliau dulu. Dan itu alhamdulillah berjalan lancar beberapa kali, termasuk yang tadi saya ke Smart FM, itu juga koneksinya beliau sendiri. Jadi memang kalau di penerbitan ini penulis dituntut untuk harus lebih aktif. Nah itu biasanya di penerbitan indie ini ada yang menawarkan penerbitan plus paket promosi gitu. Tapi ada juga yang memang dia hanya pure udah nerbitin doang gitu. Jadi memang kita harus mengenali lagi tipe-tipenya, kemudian sebelum menerbitkan di situ boleh deh tanya-tanya apa aja yang saya dapat, mungkin ada promo-promo yang lebih gitu. Baik ya. Kalau untuk royalti, ini sebagai penulis buku yang diterbitkan secara mayor berhak atas royalti yang besar dan waktu menerimanya disepakati sebelum buku terbit. Ini mungkin sudah ada perubahan, wallahu alam ya. Ini hanya berdasarkan yang saya pernah alami aja. Mungkin sekarang udah jadi lebih besar atau gimana, wallahu alam. Sedangkan waktu penerimaannya antara 3 sampai 6 bulan, tergantung kebijakan masing-masing penerbit juga.